Usaha Yuma dalam melaporkan bos kantor hukum di Jakarta Selatan bernama Ike Farida akhirnya membuahkan hasil. Kini, ijazah yang ditahan mantan bosnya selama 4 tahun itu akhirnya dikembalikan. Kendati demikian, Yuma menganggap pengembalian ijazah tersebut bukanlah bentuk itikat baik dari terlapor. Menurut Yuma, terlapor mengembalikan ijazah karena merasa takut dan panik. Terlebih, kasus yang dilaporkannya telah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya selaku pelapor terhadap Ika Farida karena dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkait dengan dugaan tindak pidana yang beliau lakukan kepada saya yang pada saat ini sudah sampai tahap penyidikan. Beliau sudah 2 kali mangkir di panggilan kepolisian, di mana tahap selanjutnya adalah jemput paksa dan penetapan tersangka. Beliau itu 2 minggu lalu ya, di 2 minggu lalu karena beliau takut dan panik, beliau terburu-buru menyerahkan ijazahnya kepada saya gitu, dan itu menyerahkannya kurang etis dan kurang sopan ya. Yang memberikan itu adalah office boy-nya yang bernama Rozak. Harusnya kan staff legalnya atau HRD-nya gitu yang menyerahkan, tapi tidak. Nah itu semua karena pressure yang saya berikan ya. Saya berpesan kepada beliau untuk buru-buru menyerahkan ijazah dan hak-hak semua korbannya sebelum seluruh korbannya juga melaporkan Anda, melaporkan beliau. Dan saya sendiri tidak memiliki rencana untuk mencabut laporan saya karena ijazah ini bukan semuanya hak saya, bukan seluruh dari hak saya yang saya tuntut gitu. Jadi sampai ijazah saya dikembalikan, seluruh hak saya dikembalikan, dan seluruh ijazah dari korban-korban lain dikembalikan ya, yang sepengetahuan saya itu jumlahnya sampai puluhan itu dikembalikan semua, maka kami juga mungkin akan beretikat baik. Saya mungkin akan beretikat baik untuk mencabut semua laporan saya begitu. Bagi para korban, harap untuk tidak takut untuk melaporkan melaporkan kerugiannya milik kita yang dilakukan oleh Ika Farida. Jadi dia ini pemimpin dari Farida Law Office di Kuningan situ, kantor hukum, dan ketua dari HKHKI, Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, di mana beliau pendiri dan memimpin. Kepada para korban, saya harap untuk tidak takut melaporkan ya, dan bisa didampingi oleh 2 rekan saya samping dari LBH begitu. Sudah ada akhir tahun lalu sudah juga ada 2 korban lain yang mulai melaporkan ke polisi seperti itu. Terima kasih. Bang, untuk tadi setelah abang melakukan laporan ini, kasus yang abang laporkan ini selesai di sini. Maaf, saya tidak mencabut laporan di sini. Tapi jika nanti kan beliau tidak minta maaf nih, kembalinya tidak sopan juga. Dia nggak minta dicabut lagi kan, nggak minta damai segala macam. Jadi dengan adanya penyerahan ijazah ini tidak serta-merta membuat laporan saya jadi gugur kan, kayak begitu. Jadi saya tidak ada niat untuk mencabutnya. Syarat saya untuk mencabutnya adalah semua hak saya yang lain dipenuhi, yang saya laporkan ke pengawas tenaga kerjaan, dan seluruh ijazah dari korban lain juga dikembalikan. Maka baru saya pikirkan untuk mencabut laporannya. Begitu. Bang, bisa dijelaskan Bang, hak abang yang belum dipenuhi itu apa saja sih Bang? Baik, selain ijazah, itu hak-hak yang saya tidak dipenuhi adalah seperti upah lembur, itu belum kasih, biarpun udah saya minta baik-baik seperti itu. Banyak juga ya korban lain yang sama seperti saya, tapi pada takut melaporkannya, tapi akhirnya alhamdulillah akhir tahun lalu baru melaporkannya. Kalau bisa dikalkulasi Bang, kerugian abang dari gaji terakhir terus upah lembur itu berapa sih Bang?
istilahnya? Kalau kerugiannya material, kalau saya pakai perhitungan ketenaga kerjaan yang juga melibatkan bunga dan denda, itu perhitungan saya sih di atas kertas. Saya sudah berkonsultasi sama pihak disnaker ya, itu di atas 2,5 M 3,5 tahun, karena dia progresif kan, lalu ada bunganya mengikuti suku bunga bank pemerintah seperti itu bunga berbunga, hitungannya bulan, lalu ya seperti itu. 3,5 tahun tidak dibayar. Itu beberapa. Kalau soal kerugian itunya mungkin pakai jalur PHI gitu ya, seperti itu. Nah untuk hari ini Bang, agendanya apakah ada pemeriksaan tambahan atau seperti apa? Baik, jadi barusan saya diminta untuk diperiksa, dilakukan pemeriksaan tambahan. Yang pada intinya saya memberitahukan apa yang terjadi dua minggu yang lalu, bahwa terjadi penyerahan ijazah tersebut di kantor Disnaker Trans DKI Jakarta di Tugu Tani yang diserahkan oleh OB-nya si Rozak seperti itu. Yang mana mereka berkelit tidak mau datang ya, katanya sedang hadir di persidangan, kan ini law firm kan, terus ada yang sedang di pesawat, di perjalanan seperti itu. Jadi OB-nya itu berkomunikasi sama adik kandungnya Bu Ike Farida, namanya Emma Siti Fatimah seperti itu. Terima kasih Bang.